Ya, pada awalnya yang ada dalam benak saya, murid adalah kertas yang penuh dengan warna. Apakah kertas putih, kertas buram, kertas merah, berwarna kuning, hijau, dan lain sebagainya. Itu yang ada dalam benak saya. Pun dengan guru. Awalnya saya menganggap guru itu selalu harus di depan. Pokoknya guru itu harus di depan. Apapun keadaannya bagi murid, guru itu ya harus memberikan contoh di depan sebagai satu-satunya pendidik, satu-satunya pengajar, satu-satunya sumber belajar bagi para peserta didik yang ada di kelas tentunya. Maka kehadiran guru menurut saya pada awalnya itu memang sangat-sangat penting untuk selalu berada di dalam kelas. Ini yang menentukan bahwa kita harus selalu hadir dalam kelas. Itu pada awalnya sebelum saya mengenal modul 1.1. Sedangkan terkait pembelajaran, awalnya saya selalu mengaitkan bahwa belajar ya diutamakan untuk ranah kognitif. Mereka lebih banyak mengamati apa yang mereka lihat, kemudian mereka catat, mereka observasi, dan lebih banyak dalam kelas. Ya karena saya berkeyakinan kalau di kelas itu mereka bisa berkembang dengan baik. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari akan hakikat dan murid serta guru. Ya memang betul, anak itu bagaikan kertas, entah itu kertas putih, kertas buram, atau warna lainnya begitu. Anak memang dilahirkan punya sifat dasar, punya karakter, punya pembawaan-pembawaan yang memang itu tidak bisa dihilangkan dari lahirnya. Dan kini tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan yang samar, menebalkan yang belum tampak dari sifat-sifat yang sudah dibawa oleh anak untuk menjadikan dia lebih berkembang, menuntun, kemudian memberikan penguatan-penguatan, dan selebihnya kita menyamarkan dari hal-hal yang tidak baik yang ada pada diri anak, sehingga anak lebih berkembang menjadi lebih baik. Begitu juga saya menyadari akan hakikat murid, bahwa kita bisa memberikan kemerdekaan bagi murid untuk belajar dengan caranya murid. Mereka nyaman, materi masuk, capaian apa yang menjadi tujuan pembelajaran akan bisa tercapai dengan sangat tidak disadari oleh anak. Karena proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kolaboratif, saling kerjasama, diskusi, tidak melulu terkakang dalam sebuah batasan di dalam ruang kelas. Ya, ini memang salah satu dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Anak bisa berhak untuk belajar dengan kemerdekaannya. Anak belajar dengan apa itu yang menjadi kemauan anak. Bahkan tempat belajar tidak hanya di kelas. Kita bisa memanfaatkan seluruh lingkup di lingkungan sekolah bisa menjadi tempat belajar bagi peserta didik. Itu juga sebagai salah satu refreshing anak supaya tidak penat mengikuti pembelajaran yang selalu dilakukan di dalam kelas. Dan ini membuktikan bahwa budi pekerti membentuk manusia yang humanis, dan budi pekerti adalah sebuah rambu-rambu bahwa kognitif bukan yang terpenting, tapi harus diselaraskan dengan budi pekerti.
Layaknya benang yang tertaut pada sebuah jarum, ia mampu mengaitkan dan menyatukan dua benda yang bisa terpaut jauh, baik sifat dan warnanya, menjadi satu kesatuan yang indah dan bermanfaat serta bernilai tinggi. Seperti warna merah dan warna putih atas kain yang sedang saya jahit ini. Pun seorang guru, melalui pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1 yang telah saya pelajari, saya akan implementasikan ke dalam dunia pengajaran yang akan saya lakukan. Saya akan melakukan kolaborasi antara penajaman di aspek kognitif, psikomotor maupun afektif, sehingga kita akan lebih bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi diri anak. Kemudian dengan cara-cara pendekatan yang humanis, kita bisa mengorek apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi bakat dan minat anak, sehingga nantinya anak berkembang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ini adalah konsep Merdeka Belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mulai hari ini dan ke depan, saya berkeyakinan insya Allah dengan hasil belajar melalui PGP ini, saya mampu menjadi figur guru yang selalu belajar untuk menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Memberikan contoh yang baik, memberikan dorongan kepada putra-putri kita, dan membersamai untuk menentukan arah pendidikan anak kita. Tentunya dengan tidak meninggalkan kodratnya anak, tidak meninggalkan kodrat zaman anak, dan tidak meninggalkan sosial kultural yang ada di lingkungan kita. Saya yakin dengan kita melaksanakan apa yang menjadi tujuan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, insya Allah anak-anak kita ke depan akan menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, mempersiapkan pemimpin-pemimpin bangsa untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju, berintegritas, dan berdaya saing internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.